Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball HK yang sudah lama ditunggu akhirnya rilis kembali. Masih melanjutkan part sebelumnya, di saat Goku kembali ke masa lalu, dia malah menjadi buronan karena terpaksa membuat kekacauan di istana Saiyan. Selain itu, meski telah menggunakan penyamaran layaknya Tarles, para warga Saiyan tetap bisa mengenali Goku sebagai penyusup itu. Dan mereka segera melaporkan hal ini pada istana. Garp segera memerintahkan pasukan Saiyan terdekat untuk segera menangkap Goku. Dan pasukan yang terdekat tersebut ternyata adalah kelompok Bardock. Tapi saat ini kelompok Bardock masih sedang berperang melawan musuh yang menjadi incaran bagi kerajaan Saiyan. Pertarungan berjalan dengan sangat sengit di mana teman Bardock yang bernama Pasha menyerang mereka seorang diri. Dia berhasil mengalahkan salah satu dari musuh menggunakan tendangan berputar ala Ronaldo. Melihat masih ada 3 musuh di dekatnya, Pasha segera menciptakan bola energi dan akan segera mengakhiri semua pertarungan ini. Tanpa ragu, Pasha segera melepaskan serangan laser tersebut yang melesat pada mereka. Dan akhirnya, dia bisa mengalahkan para musuh itu hingga menciptakan ledakan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Namun tiba-tiba, Pasha merasakan kehadiran para musuh lain. Dan benar aja, muncul sekelompok musuh lain yang datang ke arahnya. Pasha terkejut karena sudah kehabisan banyak stamina. Para musuh itu menembakkan banyak serangan laser cendol bertubi-tubi pada Pasha. Tiba-tiba, teman Pasha yang bernama Sagas muncul melindungi Pasha menggunakan pelindung energi. Sagas minta Pasha menyerahkan semua musuh ini kepadanya. Dia akan melawannya seorang diri dengan kekuatannya. Lalu Sagas segera menerobos semua laser cendol itu dengan pelindung energi yang bisa menetralisir semua serangan laser musuh. Dan dalam sekejap, Sagas sudah berhasil mendekati musuh hingga membuat makhluk itu terkejut. Pada akhirnya, Sagas berhasil mengalahkan mereka semua hingga menciptakan ledakan kekuatan luar biasa besar. Di tempat lain, para musuh juga sedang bertarung melawan kelompok Bardock yang bernama Borgos. Dia dan temannya menembakkan serangan laser ke arah Borgos dengan sangat kencang. Laser itu langsung mengarah cepat pada Borgos. Sedangkan Borgos sendiri sudah berhasil mengalahkan 2 musuh dengan sangat mudah. Habis itu, dia menyemburkan serangan laser buat menahan 3 laser yang ditembakkan musuh bertopeng tadi. Dan Borgos kembali mengalahkan mereka juga hingga kedua musuh itu langsung meledak bersama laser yang dia tembakan. Borgos merasa semua musuh ini ternyata hanyalah sekelompok orang-orang lemah yang gak pantas menjadi lawannya. Kemudian Borgos melihat ke langit di mana banyak musuh berjatuhan dari atas dalam jumlah yang banyak. Rupanya semua musuh itu telah dikalahkan oleh temannya yang lain yang bernama Tora. Banyak musuh langsung tepar dalam sekejap. Bahkan ada satu musuh yang minta pengampunan dari Tora. Namun, Tora yang memiliki prinsip berbeda dengan para Saiyan bumi ini tetap menyerang pria tersebut. Dia menginjak tubuhnya sangat keras hingga musuh itu mati dalam sekejap mata. Kakinya penuh dengan darah. Semua temannya kemudian berdatangan ke tempat Tora. Tora menanyakan apakah mereka sudah berhasil mengalahkan musuh di wilayah masing-masing. Sagas, Pasha, dan Borgos tentu mengiyakan hal tersebut. Tora senang mendengar itu. Jadi tugas mereka sekarang adalah mengalahkan ketua kelompok musuh yang dikatakan sangat kuat. Tapi tiba-tiba Bardock muncul dan menghentikan mereka. Tora dan semuanya sontak terkejut. Bardock ternyata sudah berhasil mengalahkan ketua musuh itu sendirian. Dia bahkan membawa mayat ketua musuh itu ke hadapan semuanya. Melihat Bardock berhasil mengalahkan ketua musuh, semuanya nampak senang dengan itu. Sagas memuji Bardock yang sangat luar biasa bisa mengalahkan ketua musuh sendirian. Ketua musuh itu dikenal sebagai Perdon, yaitu raksasa dari timur. Borgos juga tahu kalau Perdon adalah keturunan dari keluarga raksasa yang perkasa dan sulit dikalahkan. Tapi Bardock memberitahu turunan raksasa atau bukan, pada akhirnya Perdon hanyalah seorang prajurit kelas rendah sepertinya. Meski demikian, Pasha mengetahui kalau Perdon sebenarnya bukanlah prajurit kelas rendah sembarangan. Tingkat kekuatan Perdon berada jauh di atas rata-rata kekuatan mereka. Tapi karena Bardock berhasil mengalahkan Perdon sendirian, maka Tora meminta Bardock untuk tidak boleh meremehkan kekuatannya sendiri. Dia seharusnya membual tentang mereka. Tiba-tiba, Bardock mendapatkan telepon dari Garp, yaitu Komandan Departemen Pengawasan Planet.
Garak memberitahu bahwa telah terjadi insiden yang gak jauh dari lokasi Bardock sekarang, yaitu Goku. Tapi penyusup ini diyakini cuma kelas rendahan saja, jadi Garak menyuruh kelompok Bardock lah yang harus menangkapnya. Di situ Bardock menghela napas panjang dan mencoba memikirkan sesuatu. Lalu dia minta Garak mengirimkan detailnya pada Tora melalui pelacaknya. Bardock katakan dia nggak bisa menerima tugas ini karena mempunyai urusan yang lebih penting. Garak yang mengerti akan menyampaikan semua detailnya pada Tora. Tora penasaran kenapa Bardock nggak mau ikut menangkap penyusup itu. Bardock katakan Raja Vegeta sangat menantikan info kekalahan kelompok raksasa dari timur. Jadi Bardock akan segera melaporkan kemenangan ini pada Raja Vegeta untuk membuatnya tidak cemas. Karena itu Bardock akan menyerahkan penyusup itu pada Tora dan teman-temannya saja. Dia yakin jika cuma melawan penyusup kelas rendahan, Tora dan yang lainnya pasti bisa mengalahkannya. Tora setuju dengan itu. Jadi dia minta Bardock untuk melanjutkan apa yang ingin Bardock lakukan. Di tempat lain, Goku yang dalam penyamaran masih berjalan-jalan di desa para Saiyan. Tapi semua Saiyan nampak terus mencurigai Goku sebagai penyusup tersebut. Goku yang belum sadar jadi penasaran kenapa semua orang menatapnya dengan penuh rasa aneh. Energi kehancuran yang biasa kita sebut Black menyadari kalau semua orang mungkin mencurigai Goku setelah kekacauan yang Goku buat di istana Raja Saiyan. Jadi para warga mungkin sudah mendapatkan info dari para pasukan Saiyan tentang wajah Goku. Dan sekarang wajah Goku sudah dicap sebagai penyusup tersebut. Karena itu Black minta Goku untuk menggunakan penyamaran lain. Goku langsung sadar kalau jubah ini mempunyai tudung di belakangnya. Jadi dia segera menutupi kepalanya dengan tudung itu. Dengan begini Goku yakin gak bakal ada yang bisa melihat wajahnya lagi. Kemudian Goku mencium bau makanan yang sangat enak. Bau makanan ini sangatlah luar biasa hingga membuat perut Goku jadi keroncongan. Selain itu, buah-buahan yang Goku makan sebelumnya ternyata sama sekali nggak membantu Goku mengatasi rasa laparnya. Buah-buahan itu cuma meninggalkan rasa pahit dan gak enak dari mulutnya. Jadi Goku sekarang butuh makanan lebih banyak supaya dia bisa mengobati rasa laparnya ini. Tapi Black memberitahu kalau Goku sama sekali nggak membutuhkan banyak makanan. Dia tegaskan kalau Goku sekarang adalah seorang dewa. Jadi Goku cuma makan untuk kesenangan saja. Rasa lapar Goku murni cuma bersifat psikologi saja. Namun Goku nggak peduli dengan perkataan Black. Dia segera berlari mengarah pada bau enak makanan yang sebelumnya dia cium. Bagi Goku, kelaparan adalah kelaparan. Goku nggak bisa melakukan apapun jika perutnya masih merasa kelaparan begini. Dengan berteriak, Black minta Goku untuk berhenti dulu. Dia nggak mau penyamaran Goku sampai terbongkar lagi dan menggagalkan semua rencana mereka selama ini. Tapi Goku terus saja berlari kencang melewati para warga yang melihatnya dengan penuh kebingungan. Dari sebuah rumah di depan, di sanalah sumber bau makanan enak itu berasal. Jadi Goku segera pergi ke sana untuk menyantap makanan yang sangat enak tersebut. Di dalam rumah itu ada minuman dan banyak daging yang kelihatannya sangat enak. Goku segera memasukinya dan menemukan seorang wanita sedang memasak makanan tersebut. Dan tanpa diduga, wanita tersebut ternyata adalah ibu Goku sendiri. Sedangkan Goku yang gak ingat siapa ibunya tentu lebih fokus pada makanan itu dan ingin segera memakannya. Black yang sudah sangat kesal minta Goku untuk memikirkan baik-baik hal ini. Goku sama sekali gak punya apapun untuk mendapatkan makanan itu termasuk uang. Namun Goku yang gak peduli dengan Black segera menanyakan pada ibunya yang masih belum sama-sama tahu ini soal makanan yang bisa dia makan. Wanita itu menunjukkan banyak makanan yang sudah dia siapkan. Goku berterima kasih pada wanita itu dan sangat senang akhirnya bisa mendapatkan banyak makanan untuk dia makan. Tidak seperti buah-buahan sebelumnya yang rasanya tidak enak. Di situ Black sampai menghela napas panjang karena Goku nggak bisa lagi dihentikan. Goku segera menyantap semua makanan yang ada, bahkan sampai menghabiskan semua panci. Dia merasa sangat kekenyangan seperti perutnya ingin meledak. Sambil membawa panci berikutnya, ibu Goku minta maaf karena sebelumnya tidak bisa menyediakan makanan untuk Goku. Tapi dia langsung terkejut ketika melihat semua panci berisi makanan telah dihabiskan oleh Goku. Wanita itu nggak bisa berkata apa-apa lagi dan cuma bisa melongo dengan kelakuan Goku. Wanita itu sampai penasaran bagaimana Goku bisa memakan semua makanan yang ada di panci itu.
Padahal makanan itu dimaksudkan untuk beberapa pelanggan yang datang, malah sudah habis sama Goku. Di situ Goku cuma menggaruk kepala dan mengatakan dia belum makan enak sudah lama sekali. Ibu Goku benar-benar nggak habis pikir dan nggak punya waktu dengan ini sekarang. Jadi dia minta uang pada Goku supaya dia bisa membeli lebih banyak bahan makanan lagi. Mendengar kata uang, Goku sontak terkejut. Ibu Goku minta Goku menyerahkan uangnya karena semua makanan ini tidaklah gratis untuk dimakan. Black saja sampai gregetan lihat tingkah Goku yang masih bodoh meski sudah menjadi seorang dewa. Dia sudah peringatkan Goku sebelumnya, tapi Goku masih ngeyel tidak mau dengar. Goku sama sekali tidak punya uang, tapi pengen makan enak dan juga banyak. Wah, Black bahkan lebih pintar daripada Goku sendiri bukan? Goku yang udah kepalang panik ini penasaran bukankah dia boleh makan enak sepuasnya tadi. Ibu Goku yang nampak baik hati ini akhirnya memaafkan Goku dan boleh membayarnya lain kali saja. Tapi dia juga mengingatkan Goku untuk tidak menipunya. Karena jika Goku bohong, dia akan melaporkan Goku pada suaminya yang sekarang adalah pasukan pemimpin perang. Selain itu, ibu Goku penasaran dari mana sebenarnya asal Goku dan siapa namanya. Dia juga minta Goku membuka tudung kepalanya karena nggak sopan memakainya untuk menyembunyikan wajahnya. Ibu Goku ingin melihat seperti apa wajah Goku sebenarnya. Di situ Goku merasa kikuk karena nggak punya pilihan lain untuk menolaknya. Selain itu, melihat wanita ini, Goku merasa seperti dekat dan harus menuruti apa yang wanita itu inginkan. Goku nggak tahu kenapa kemungkinan itu adalah hubungan darah. Jadi Goku terpaksa akan membuka tudung ini untuk menunjukkan siapa dirinya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan para pasukan Saiyan ke rumah ibu Goku. Goku dan wanita itu penasaran siapa sebenarnya yang datang ini. Dan rupanya mereka adalah Tora dan teman-temannya yang ingin menangkap penyusup yang bersembunyi di desa ini. Goku dan ibunya langsung terkejut. Lalu bakal seperti apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah Goku akan ditangkap para Saiyan itu atau Goku malah akan mengamuk dan mengubah kehidupan masa lalu? Karena jika sampai kehidupan masa lalu dirubah, kehidupan masa depan juga akan berubah. Selain itu, dapatkah ibu Goku juga mengetahui siapa Goku sebenarnya yang merupakan anaknya sendiri? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.